Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 27 yang beranggotakan Arik Atullah, Atarik Muhammad Andianto, dan Fajarian Akhra akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai routing in ad hoc network. Apa itu jaringan ad hoc? Jaringan ad hoc adalah kumpulan node seluler yang membentuk jaringan sementara tanpa administrasi terpusat, sehingga node bekerja sama untuk perutekan paket. Bandwidth dan daya yang terbatas adalah dua karakteristik yang menonjol dari jenis jaringan ini, dan oleh karena itu, konstruksi rute harus mengkonsumsi overhead dan bandwidth secara minimum. Mengapa kita membutuhkan jaringan ad hoc? Karena saat ini sudah banyak orang yang menggunakan laptop dan smartphone serta device lain yang juga didukung dengan Wi-Fi guna mendukung mobilitasnya yang tinggi. Dan hal ini butuh suatu sistem jaringan yang bisa memfasilitasi segala kebutuhan tersebut. Bagaimana karakteristik ad hoc? Karakteristik utama jaringan ad hoc adalah desentralisasi, yaitu adanya infrastruktur yang tidak terpusat agar bisa lebih efisien. Lalu, tidak mengandalkan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya, dan setiap node berpartisipasi dalam perutian dengan cara meneruskan data ke node tetangga. Lalu, penggunaan bandwidth dan daya yang terbatas dalam konstruksi rute, serta topologi jaringan yang cepat berubah karena pergerakan node. Jaringan ad hoc memiliki beberapa kelebihan, yaitu praktis, tidak butuh biaya besar, mudah dikonfigurasi, dan mudah untuk bertukar data. Tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu masih adanya limitasi jaringan dan transfer yang masih lambat. Jenis jaringan ad hoc pertama ialah VANET atau Vehicular Ad Hoc Network, yaitu jaringan yang menyebarkan ad hoc dari suatu kendaraan yang berguna untuk berkomunikasi antar kendaraan tersebut dan meningkatkan keamanan di jalan raya serta efisiensi lalu lintas. Jenis kedua ialah WANET atau Wireless Ad Hoc Network, yaitu protokol ad hoc yang terdapat dalam jaringan wireless pada perangkat komputer di mana penentuan nodenya bersifat dinamis. Artinya, ia yang menentukan perangkat komputer yang akan mengirimkan data, menerima data, ataupun menghasilkan data. Jenis jaringan ketiga ialah MANET atau Mobile Ad Hoc Network, yaitu jaringan yang tersusun dari kumpulan ad hoc node sejenis atau juga bisa yang berbeda yang terhubung menggunakan koneksi wireless dengan konsep bersifat mobile. Protokol pertama adalah Proactive Routing Protocols. Ini adalah protokol berbasis tabel di mana rute ke semua tujuan ditentukan saat startup dan dipelihara dengan menggunakan proses pembaruan rute secara berkala. Dalam protokol ini, rute ditentukan ketika mereka diminta oleh sumber menggunakan rute di proses recovery. Protokol ini juga punya delay yang rendah namun butuh bandwidth dan storage yang tinggi. Dalam penerapannya, protokol ini menggunakan algoritma Wireless Routing Protocol atau WRP, yaitu jenis algoritma perutian di mana setiap node bertukar pesan pembaruan tabel perutian yang menyebar hanya dari sebuah simpul ke simpul tetangga. Nah, terdapat terpesan pembaruan informasi seperti pengidentifikasian node pengirim dan nomor urut yang ditetapkan oleh node pengirim. Selain itu, protokol ini juga menggunakan algoritma DSTV, yaitu algoritma vektor jarak dengan ekstensi yang memiliki salah satu ciri, yaitu rute ke tujuan sudah tersedia di setiap node dan tabel routing atau RT yang bisa dipertukarkan antara tetangga secara berkala. Protokol kedua adalah Reactive Routing Protocols, yaitu protokol yang menemukan jalur ke tujuan hanya jika diperlukan, sesuai permintaan untuk mengirimkan paket. Protokol ini memiliki tingkat delay yang tinggi dan tidak membutuhkan pembaruan berkala. Struktur rutenya juga datar dan kebutuhan penyimpanan tergantung pada jumlah rute. Dalam penerapannya, protokol ini menggunakan algoritma DSR, yaitu algoritma perutian sederhana yang digunakan dalam jaringan ad hoc nirkabel multi-hop dengan dua cara, route discovery dan route maintenance, seperti berikut ini. Selain itu, protokol ini juga menggunakan algoritma AODV yang menyediakan rute bebas loop bahkan saat memperbaiki link yang rusak, di mana setiap host seluler beroperasi sebagai router khusus dan rute diperoleh sesuai kebutuhan. Protokol ketiga adalah Hybrid Routing Protocols, yaitu protokol generasi baru yang menggabungkan keuntungan dari perutian proaktif dan reaktif,
di mana metode proaktifnya untuk memelihara rute pada node terdekat, dan metode reaktifnya digunakan untuk pencarian node yang jauh. Hal ini berguna untuk meningkatkan skalabilitas. Dalam penerapannya, protokol hybrid menggunakan algoritma ZRP, yaitu algoritma yang membagi jaringan menjadi zona ukuran variabel di mana setiap node-nya berada di dalam beberapa zona yang tumpang tindih dengan ukuran yang berbeda. Selain itu, protokol ini juga bisa menggunakan algoritma yang kedua, yaitu ZHLS. Algoritma yang menggunakan informasi lokasi dalam pendekatan perutean hierarki peer-to-peer, di mana semua node jaringan membangun tabel routing intrazona dan antarzona. Berikut adalah contoh implementasi dari ad hoc, yaitu VANET, Vehicular Ad Hoc Network. Road crashes and the damage they entail represent a serious issue and are one of the main causes of death. Some statistics have shown that the majority of road accidents are due to human error, and 60% of these accidents could have been avoided if the driver had been warned at least half a second beforehand. In this context, vehicular ad hoc networks, known as VANETs, are deployed to reduce the risk of road accidents as well as to improve passenger comfort by allowing vehicles to exchange different kinds of data. The safety-related applications represent the main objective of intervehicular communications. When an accident is detected, a vehicle can continuously broadcast information about this critical situation to the approaching vehicles. When a vehicle brakes suddenly, it broadcasts information about its current status, which is used by the surrounding vehicles to quickly detect the sudden braking. Since safety applications in VANETs have stringent QoS requirements, an efficient Medium Access Control Protocol, or MAC protocol that can provide a broadcast service with bounded access delays and minimum transmission collision is required. Recently, MAC protocols, notably those that are based on the TDMA technique, have been used to enable multiple vehicles to use the same frequency channel without interfering with other vehicles' transmissions. When a distributed scheme is used to allocate a time slot, two types of collision can occur: access collision between vehicles trying to access the same available time slots, and a merging collision between vehicles using the same time slots. In order to improve TDMA efficiency in VANET, we proposed a fully distributed TDMA-based MAC protocol, which does not rely on an expensive infrastructure. DTMAC uses vehicles' locations and a slot reuse concept to ensure that vehicles in adjacent areas have collision-free schedule. Then, in order to ensure that event-driven safety messages can be sent over a long distance, we propose TRPM, a TDMA-aware routing protocol for multi-hop communication. Our routing scheme is based on a cross-layer approach between the MAC and the routing layers, in which the intermediate vehicles are selected using TDMA scheduling information. The simulation results show that, compared to other protocols, our proposed protocols provide better performances in terms of collision rate, average end-to-end delay, and average number of hops. For more information on these protocols, visit the website in the description.